Oke, Kembali lagi dengan program Inspirasi Bareng Sahabat. Di yes. program ini, hari ini kami akan memberikan tema yang, wow, ini sepertinya sedang viral ya, sedang ya istilahnya happening lah, apa yang terjadi di dalam lingkup seputar teknologi mungkin ya, kalau bisa dibicarakan seperti itu. Bisa dibilang. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, namanya Bro Janes Lindito. Selamat Ya, mungkin malam. secara singkat, beliau ini mungkin sudah sangat berpengalaman ya, tentunya di dalam bidang industri seperti apa di several law firm dan many industry including digital startup dan sekarang ini dia sebagai co-founder dari Request. Nah, teman-teman pasti Yes. penasaran nih, apa sih Request gitu kan? Nah, mungkin dari Bro Janes, sebelum Ya. kita mulai dari diskusi ini, bisa perkenalkan diri dulu nih Bro. Mungkin teman-teman yang belum kenal Bro Janes, bisa diperkenalkan, Oke. silakan. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Nama saya Janes Nito, tapi biasa dipanggil simple J. Saya di sini punya pengalaman dari law firm sampai digital startup. Saya background pendidikannya adalah hukum di Atma dan di Golden Gate University. Jadi habis itu saya balik ke Jakarta, kerja di law firm dan kerja di several industry. Ini kayak lagi interview ya gue. Ya, 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 ya. Ini bedanya, saya interview sama bos ini. Harusnya kebalik. Ai, ai, terima kasih, terima kasih. Oke, oke. Ini kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada Ya, Ibu Sherry, ada siapa lagi? Oke, ada Andrew, ada Lisawati, ada siapa ini? Nesa Ervina, ada Fenice, yep, oke, yep. ada Villa. Oke, oke, thank you banget yang sudah bergabung. Oke, yep, Sambil tunggu teman-teman kita yang lain bergabung, tadi Bro Janes sudah memperkenalkan diri. Jadi ya. Bro Janes ini apa namanya teman sekolah saya kebetulan ya, teman seperjuangan dalam zaman sekolah tuh kita dari TK sampai SMP ya Bro ya. Yo, Santa Ya, ya, Maria, ya, ya. Fatima. Tantangan sekali ya Yep, Pak. betul. Oke, oke. Oke, semua dalam keadaan sehat ya Bro Janes ya. Ya, bagaimana, bagaimana? Oke, kita mulai ya. Kita diskusinya kita Oh, mulai. mulai, kita bicara Siap, santai. Oke, santai, santai. nah teman-teman, tadi sudah diperkenalkan Janis sebagai seorang co-founder yang saat ini aktif di dalam industri digital startup. Ya, sekarang dia Iya. di co-founder dari Request. Nah, mungkin Bro Janis bisa jelaskan sih ke teman-teman apa sih itu Request, Bro? Oke, oke. Jadi, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, request itu ada karena emang gimana ya? Butuh perubahan mindset yang ada di lingkungan. Jadi contohnya begini, kalau dulu kita mengenal fotokopi, lebih dikenal dengan nama Xerox, ya kan? Lalu kita dulu mengenal yang namanya Aqua. Semua air minum kemasan dibilang Aqua, padahal ada merek Fit, merek lainnya. Dan sekarang ini semua platform video lebih dikenal dengan nama YouTube. Nah, di situ kita masuk karena kita tuh bermaksud untuk mengacak-acak apa yang sudah kompeten, ya, kita masuk sebagai yang baru di sini.
di mana itu YouTube ya, itu adalah sebuah platform video, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Karena platform video itu bukan hanya VOD, video on demand, di mana kita klik baru play. Enggak. Sekarang kita munculkan yang baru. Kita request adalah TV platform provider, di mana tampilannya itu kita berupa TV dan itu ada jadwal. Jadi dengan menggunakan platform dari kita ya sebagai platform TV, klien ya itu bisa langsung menggunakan nama mereka sebagai nama TV-nya. Bukan seperti yang ada di YouTube, di mana kan www.youtube.com/nama user. Kita enggak. Kita langsung nama klien, TV, app. Jadi orang-orang dulu kan mencari, lo video lo di mana sih? Coba lo cek di YouTube. Oh kita enggak. Video lo di mana sih? Oh lo cek aja di Google Play Store. Kok namanya nama gue? Misalnya kayak gitu. Jadi misalnya request itu adalah penyedia platform TV. Gitu. Jadi kalau bisa dijelaskan lagi bahwa kita itu supaya sama persepsi ya, bahwa request itu adalah gini-gini. YouTube itu adalah kayak seperti kolam ikan, ya kan? Dari ikan paus sampai ikan mujair itu ada di situ. Sampai jentik nyamuk pun ada di kolam ikan. Itulah YouTube. Ya. Jadi yang dari yang bagus sampai amburadul itu lengkap ada di situ YouTube. Ada dari konten yang bagus sampai konten yang cuman bengong diem aja. Nah, itu ada lengkap. Nah, kita itu request itu lebih ke arah kolam ikan kecil yang berisi ikan koi pilihan. Ya terserah sih ikan apa yang suka gitu. Jadi karena ini adalah kolam ikan kecil, kolam ikan koi, jadi pasti dirawat dengan benar-benar. Nggak ada yang namanya nyamuk, nggak ada yang namanya belumbutan pinggir-pinggir kacanya, karena kita rawat benar-benar. Sehingga kolamnya menjadi yang cantik gitu. Jadi request ini kita lebih berada di belakang layar. Kita adalah sang pembuat kolam, di mana kolam itu untuk klien, di mana dia akan memamerkan ikan koi pilihannya. Begitu. Jadi semakin banyak yang orang mau punya TV, istilahnya mau punya kolam, berarti semakin banyak juga ikan-ikan yang akan dirawat oleh si empunya kolam. Gitu. Jadi istilahnya, apakah YouTube itu adalah saingan dari request? Oh enggak. Kita itu bukan apple to apple. Jadi YouTube itu bukan apple to apple sama request. Benar, mereka adalah platform video. Kita juga platform video. Tapi YouTube itu main di VOD. Video on demand. Sedangkan request itu mainnya di TV, platform TV. Baik itu benar video juga, tapi tampilannya kita adalah berupa TV. Kayak gitu. Jadi emang beda, nggak bisa dibilang apple to apple. Gitu. Jadi bisa dibilang bahwa request itu adalah merupakan back end. Back end istilah teknis banget dari orang IT.
back end dari platform video milik klien yang berupa TV berjadwal yang bisa di-download langsung dari Google Play Store dengan nama dari klien. Walah, kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya kita beda dengan YouTube, kayak gitu. Tapi kalau sekedar untuk dijadikan temen, ya YouTube mah teman kita. Karena konsepnya konsep video, tapi penyajiannya beda. Begitu, Mike. Oke. Wow, luar biasa ini gagasan yang saya jujur baru dengar ya, dengan apa namanya, dengan platform untuk broadcast your content, ya kan? Bagaimana kita Iya, menggunakan platform ini. Request ini sangat berbeda ya dengan tentu tadi beda kan banget, sudah beda disebutkan banget, seperti YouTube. beda banget, beda Jadi banget. benar-benar sangat menarik tadi yang dikasih statement Bro Janet bahwa kita itu seperti kolam kecil. Jadi kita Iya, punya lebih lebih eksklusif, punya yes. media sendiri, dan Mhm. yang kita bisa mengeksplor di situ bagaimana kita bisa membuat konten, bagaimana kita bisa Yes. channel channel Ah. sendiri ya Bro ya. Iya, iya. Oh, luar biasa. Nah Bro, kalau Nah, misalkan dari market di Indonesia sendiri Bro, itu kan iya, kita melihat sekarang ini kan digital startup kan sangat banyak, sedangkan orang-orang tuh lebih suka menggunakan media digital itu seperti untuk fungsi sebagai live streaming, dia menonton Mhm. video, Mhm. ya kan, untuk apa namanya, melihat konten-konten di dalam eh, beberapa platform, contohnya seperti YouTube. Nah, Iya. kalau Rick sendiri itu perbedaannya apa sih yang jelas dengan YouTube itu sebenarnya, Bro? Request itu lebih ke arah personal, gitu. Jadi Oke. kita itu bukan kolam ikan. Jadi kalau orang minta dibuatkan TV sama kita, ya kita bikin itu personal buat dia. Kita kasih service ke dia. Kita kasih total exposure ke dia. Dan dia sebagai pemilik konten, pastinya dia istilahnya udah bersusah payah membuat, udah bersusah payah istilahnya gue bikin mati-matian. Istilahnya dia pasti men-treat kontennya itu dengan sangat spesial juga. Jadi kita mau bahwa orang datang kita, dia berasa spesial. Karena kita akan bikin TV sesuai dengan spesialnya dia. Gitu. Jadi istilahnya dia ini adalah sebuah, kita berikan total spotlight ke dia, exposure ke dia. Dan dia pasti dengan adanya dia membuat konten dia sendiri, dia pasti bangga dong dengan hasil kontennya. Pride-nya dia ada dong. Kalau pride dia ada, istilahnya, masa sih nggak berani punya kolam sendiri? Masa sih perlu nyemplung di kolam yang rame-rame? Kayak gitu. Kasar kayak gitu. Wow, sangat menarik nih. Ini benar-benar gagasan yang brilian sih ini. Ini benar-benar baru ada di Indonesia pertama kali atau bagaimana sih? Halo Mike, sorry putus. Sorry. Ya, ya di market Indonesia atau di Indonesia sendiri ini baru pertama kali atau sudah ada kompetitor yang sejenis? Gini, kalau dibilang benar bahwa Request adalah perusahaan startup, tapi jangan salah, kita udah punya klien baru, satu klien, ya. Walaupun satu klien itu tetap klien, ya. Dimana gini, konsepnya bagi seorang klien itu kita berikan adalah berupa white label.
Jadi belum ada merek. Jadi di mana platform itu, kita sudah bilang kan bahwa kita sudah mempunyai satu klien. Klien kita itu bernama Gilbert Claymont, di mana dia mempunyai TV sendiri, EBI TV. Itu tinggal di-download di Google Play Store. Nanti bisa tinggal dicerna apa sih sebenarnya gitu. Nah, karena ini adalah berupa white label, jadi istilahnya cari di Google Play Store itu juga atas nama klien. Ya, contohnya sekarang EBTV gitu. Dan apa yang video yang dikeluarkan oleh EBTV itu adalah video hasil dari EBTV, dari EBI si empunya TV. Entah itu dia bikin sendiri atau dia produksi sama temennya atau gimana. Yang penting kita percaya bahwa hasil yang dikeluarkan dari EBTV itu berarti empunya dia, kayak gitu. Dan tampilannya dapat dipastikan dalam EBTV itu berjadwal. Jadi nanti kita bisa lihat jadwalnya apa aja sih, kontennya, tayang jam berapa, kayak gitu. Emang istilahnya sih dia itu masih baru ya, baru menjadi klien kita. Jadi mungkin kontennya juga belum banyak. Dia sekarang lagi banyak konten. Oke. Gitu lah, Mac. Iya. Ya. Dan lagi pula gini. Sorry, Mac. Tambahan, Mac. Gini. Ya. Di website kita www.request.com ya, itu kita udah mengembed EBTV. Jadi istilahnya kalau ada yang pengen melihat EBTV bisa langsung mendownload di Google Play Store atau melihat di www.request.com. Itu bisa lihat di situ. Oke. Oh, jadi selain kita dapat bisa mendownload di aplikasi di Google Play Store, kita juga bisa mengakses di website Request sendiri ya. Jadi channel dari ya, tadi bisa di website kita. Kita lihat di website Request ya. Yes. Oke. Wow, ini wah brilian banget sih bro. Ini seharusnya ya banyak konten kreator atau mungkin YouTuber ya, yang tadi YouTuber atau mungkin yang bisa di Google influencer atau sebagai ya yang mempunyai profesi yang suka hal yang dipublish, dia suka memberikan inspirasi atau memberikan konten-konten yang menarik. Ini saya rasa market ini sangat cocok buat mereka ya. Ini sangat cocok buat mereka. Oke. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjuti diskusi ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya ya atau yang tertarik dengan yang namanya request ini ya, silakan ketik di komen di bawah ya. Nah, di sini kita juga sapa yang baru join, ada Ibu Indriwati Santoso, ada Ibu Caroline Somba. Oke, ada Siva. Oke, ada Mariani Evi, ada Ella, ada Bobby, ada Aliana, ada Miss Candice, ada Sandi, ada Pehari Susanto, ada Anthony, ada Villa Batu, ada Endri, ada Lisawati, ada Nesta, ada Feni, Celi. Oke, luar biasa. Lumayan. Oke, ini teman-teman. Ya, teman-teman kalau ingin bertanya silakan ya, ketik di
kolom komen, nanti mungkin Bro Janes bisa bantu jawab. Nah, Sebisa mungkin lanjut, akan Bro. kita jawab. Ya, lanjut. Oke, siap. Lanjut. Bro, ini kan kalau saya kan jujur pengguna dari YouTube ya. Saya juga sebagai Yes. YouTuber. Nah, ini kan berarti saya mungkin saya bisa bilang kalau request ini sebagai salah satu kompetitor ya saingan YouTube. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Bu, Atau enggak? bukan Bukan ya? bukan kompetitor, bukan. Kita tuh Bukan ya. sama YouTube Ya. sebenarnya kita tuh jalan berdampingan gitu. Kita tuh sebagai pelengkap YouTube. Begitu juga YouTube sebagai pelengkap request. Di mana request di back end. Oke. Jadi yang maju ke depan kan si Ebi gitu. Kita kan di belakang. Oh, Nah, jadi istilahnya YouTube istilahnya sebagai pelengkap Ebi TV. Ebi TV sebagai pelengkap YouTube kayak gitu. oke, paham. Jadi kalau misalkan dikatakan YouTube itu kan sebagai YouTuber itu kan menghasilkan uang, yang dia kan adalah Yes. dia menghasilkan ruang, Yes. di mana dia memberi ruang pada konten kreator amatir ataupun profesional untuk Ya. mempublikasikan video mereka. Banget. Berarti kalau dikatakan tadi saling melengkapi ya, artinya Ya. untuk yang menghasilkan uang itu harusnya bisa lebih ya dengan adanya request ini. Ya, betul. Istilahnya gini, kan itu semua tergantung dari si empunya video. Dia mau dibawa kemana. Ya, contohnya gini, di mana keuntungan kalau bergabung dalam request, ya, nah, itu yang pertama, kita akan berikan spotlight, total exposure, bahwa si yang punya TV itu seharusnya bangga dengan kontennya. Di mana app-nya itu atas nama user, atas nama klien. Logonya atas nama klien. Dan di Google Play Store atas nama klien. Gimana nggak bangga ada di situ, di mana orang lain cuma bergaul di kubangan YouTube, istilahnya kayak gitu kasarnya. Lalu yang kedua, setiap kali contoh kita selalu memakai Ebi TV ya, kan karena dia adalah produk nyata dari request. Gini, setiap kita mau melihat Ebi TV, kita tuh diharuskan mengisi data kita. Di mana itu diperlukan, dengan adanya data kan kita akhirnya tahu jenis kelaminnya siapa, umurnya berapa. Data itu akan kita kumpulkan di backend, di requestnya, di mana pihak pengiklan ya, untuk jadi monetizing, pihak pengiklan itu biasanya akan menanyakan, ini oke, ini cewek cowok, oke, usianya berapa, target marketnya berapa, gitu. Jadi istilahnya kita langsung udah tahu datanya. Makanya istilahnya bagi kita penonton Ebi TV diharuskan mengisi data diri. Itu gunanya untuk si yang punya TV, si Ebi itu. Data-datanya di mana dia, baik dia maupun kita akan mencari iklan. Di mana ini loh data-data penontonnya Ebi ini kayak gini. Jumlah cowok berapa, jumlah cewek berapa, jumlah apa, range usianya gimana, apakah masih anak-anak banget, apakah masih usia produktif, apakah masih istilahnya tanda petik yang istilahnya usianya udah menua. Ya, kita nggak tahu, tergantung. Sekali lagi, Ebi itu adalah seorang pemain bass yang hidupnya itu mengajar, baik itu training, baik itu mengajar tentang percaya diri, kompetensi, dan public speaking.
Jadi saya rasa sih marketnya dia itu jelas-jelas anak sekolah gitu. Ya, yang lain nonton pun juga boleh sih, boleh banget. Lalu Hmm. di samping itu kita dengan adanya si Ebi mempunyai TV, otomatis dia akan membangun networking dia. Siapa sih downloader TV gue? Siapa sih Ya. istilahnya usianya berapa, jenis kelamin berapa? Berarti dia udah tahu nih komunitas gue nih nantinya. Gue tinggal mengarahkan bentuk video apa yang melibatkan dia. Engagement dengan penonton. Hmm. Ya, kayak gitu. Lalu di samping itu juga, ini sih terserah bagi si Ebi-nya, apakah dia mau mengkoneksikan, kan kita tuh mempunyai fitur live. Nah, itu Hmm. terserah dia sih, apakah dia cukup dengan EBTV atau dia mau mengekspan viewernya dia Hmm. kalau dia mengadakan live dengan menggandeng YouTube. Itu bisa, kita udah connect soalnya. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, sangat menarik nih, sangat menarik, sangat menarik. Bro, tadi bicara mengenai tadi apa namanya bisa connected dengan YouTube ya, khususnya dalam Ya. live streaming mungkin ya. Itu sangat menarik, sangat menarik karena eh, kalau saya para pengunduh atau yang ingin menggugah dari pengguna-pengguna nanti aplikasi request itu jelas dia pasti akan melihat bahwa dia bisa live streaming nggak gitu kan melalui Ya. melalui misalkan kalau misalkan bagi gamers Mhm. nih contohnya dia Mhm. kan pasti kan Mhm. dia akan konsol dengan mungkin dengan Xbox atau PlayStation 4 ke ribuan Mhm. pengguna di Ya. waktu itu Betul. atau secara time itu ada gitu sehingga dia bisa memberikan Aha, arti aha. pada saat live streaming itu benar-benar dia benar-benar kayak seperti di dunia di mereka tuh di dunia main terlihat gitu. Nah kalau di apa namanya di request sendiri itu gimana bro? Bisa 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 apa namanya Ah, mencakup semua nggak? gini, itu, aduh, gimana ya? Jadi, lo Mike, lo secara nggak langsung membocorkan rencana kita di version 2.0, Mike. Ah, sorry. Saya Itu terlalu maksudnya exciting mau jadi buat saya lupa surprise. itu bro. Oh, oke. Aduh, ini di luar agenda kita ini. Tapi nggak Oke, apa-apa oke, sih, nggak oke, apa-apa. oke, Oke, oke. 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 Ya. Wah, teman-teman, ini sebenarnya banyak sekali yang keuntungan yang tadi Bro Janes sudah jelaskan. Mengapa kita perlu yang namanya eh, request ini? Karena kita akan mendapatkan seperti kita punya media TV sendiri. Misalkan saya Michael, wah saya punya Yes, Michael TV gitu. yes. Artinya saya bisa bisa membuat konten-konten, membuat suatu ide-ide menarik yang saya buat sebagai konsep yang menarik sehingga para follower, para nanti yang akan mengunduh aplikasi saya, mereka akan tidak dibatasi dengan waktu dan mereka terus akan mendapatkan informasi yang update ya pasti ya dan Betul, bisa live betul, streaming. Itu pastinya. ya. Ya. Wow. Luar biasa. Nah, bro, kalau secara segmen ya, segmen market, ini kan ada yang mungkin saya mewakili mungkin nih teman-teman yang tadi saya bilang ada gamers, dia mungkin dia suka nonton film, Mhm. atau dia mungkin suka lagu, yang download Mhm. lagu ya. Mhm. Eh, eh, Kira-kira dari apa namanya fungsi request sendiri itu gimana, Bu? Pak? Dia harus menggandeng yang tadi kolam besarnya atau bisa berdiri sendiri untuk Ini kita tuh mengikuti hal ini? bisa berdiri sendiri. Kan sekali lagi saya bilang kita tuh adalah kolam kecil yang spesial merawat
ikan koi pilihan. Jadi sangat jelas bahwa kita bisa berdiri sendiri. Itu aja. Bahwa kita tuh istilahnya gini, kita tuh bukan pasaran, kita tuh spesial. Gitu. Pakai telur, karet dua. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, bro, kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik nih, sebenarnya eh, perlu perlu modal atau perlu fasilitas apa aja sih untuk mendapatkan request ini, bro? Yang pasti mereka tinggal DM saya untuk komunikasi lebih detail apa saja. Yang pasti mereka kan kalau mereka yakin ya mereka tuh pasti punya konten. Itu aja yang dasar utama. Tapi nantinya kita pasti akan membahas lebih detail. Ya itu baiknya sih jangan di forum publik ini. Oke, Itu detail. Tinggal DM aja, tinggal DM. oke, oke, oke. Nah, bro, kalau secara apa namanya strategi dari Bro Janes nih untuk apa? Ini kan katakan perusahaan baru atau misalkan Ya, aplikasi baru yang mungkin semoga akan cepat viral dan akan cepat banyak ditangkap oleh amin, market yang ada di Indonesia. amin. Nah, strategi dari Bro sendiri apa sih nih yang mungkin kita bisa tahu dan bisa adaptasi secepatnya nih kalau misalkan ada informasi yang mungkin nanti teman-teman kita terus bertanya dan mereka tertarik. Nah, dari Bro Mhm. Janis bisa menyediakan apa nih mereka? Gini, yang pasti kan sekarang ini kita tuh baru saja mengupdate peraturan di Google. Proses pendaftaran dia itu akan lebih sangat pelik dikarenakan COVID yang berlaku. Dan oleh sebab itu akan butuh waktu yang lumayan karena kan sama dengan kita, mereka juga di sana tuh pasti work from home. Jadi istilahnya itu akan butuh sangat waktu. Selain itu, sekali lagi saya tekankan pada konten. Zaman sekarang, konten is the king. Ya, Apabila yakin dengan kontennya, punya TV, ya tinggal ya, talk to us lah. Kayak gitu aja. oke, oke. Jadi harusnya yang tadi Bro Janis utarakan bahwa strategi yang strategi yang akan Bro Janis jalankan memang ini perlu proses dan proses ini mungkin nggak bisa instan ya, artinya secara bertahap, secara Ya, nggak regulasi bisa instan. juga. Betul, betul. Mungkin di market Indonesia sendiri itu banyak sekali komponen-komponen yang mungkin nanti Bro Janis akan bicara mengenai solusinya bagaimana, servisnya seperti Ya, apa, ya kan? Secara ini lebih ke teknikal lagi, mungkin katakan device type-nya itu lebih seperti detail. apa, Yes, yes, hanya menggunakan yes. handphone kah, atau harus menggunakan desktop atau tablet atau mungkin ya setup box dan others lah intinya Ya, perangkat sekali apa lagi. ini device ini. Ya kan sekali lagi bahwa orang yang Ya, datang ke kita itu adalah orang yang sangat men-treat kontennya sangat spesial. Tentunya kami request di sini akan men-treat orang tersebut lebih spesial juga. Baik itu pelayanannya apa segala. Karena orang istilahnya mau bikin TV, itu kan istilahnya dia punya sesuatu yang wah, yang lain daripada yang betul. lain, yang akan ditunjukkan ke halayak ramai, kayak gitu. Atau dia dengan PD-nya mau bikin stasiun TV, well, silahkan be my guest. Karena stasiun TV sekarang, kan Pak Jokowi bilang, go digital.
karena channel UHF ya, UHF udah nggak ada lagi. Jadi istilahnya semua juga lewat internet, over the top istilahnya, OTT. Jadi mau jadi, ini contohnya contohnya Michael TV. Gue mau punya TV yang bergerak seperti layaknya TV. Silakan. Karena Michael TV punya TV, ya istilahnya ya silakan dia mengatur TV layaknya stasiun TV ya boleh aja, it's up to you. Kayak gitu. Karena mau mentreat konten gue lah konten yang spesial, yang orang lain nggak punya. Dan hanya nongol di Michael TV. Kayak gitu. Ya istilahnya boleh-boleh aja Mike. Semua itu tergantung dari klien maunya gimana, silakan. Kita sih nggak masalah. Yang penting kita masih mematuhi undang-undang. Isi konten tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kita masih mengacu pada, kalau zaman dulu kan, isi di luar tanggung jawab penerbit. Ya ini kayak gitu, isi di luar tanggung jawab pembuat. Gitu. Karena itu tergantung dari si empunya TV. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi emang secara konten itu kembali lagi ke masing-masing user nanti, betul ya bro? Jadi konten type-nya itu bisa dikatakan bisa berupa video, atau mungkin bisa berupa audio atau VoIP ya? Bisa. Iya. Bisa seperti games atau communication dan sebagainya. Ya. Wow. Bisa. Luar biasa. Kalau secara tadi kan bro jelaskan bahwa user type-nya ini sebenarnya menargetkan untuk personal ya, betul ya bro ya? Iya. Untuk user personal. type ini untuk personal ya. Ini memungkinkan nggak sih untuk komersial? Dimungkinkan untuk apa Mike? Komersial. Jadi bukan sebagai personal aja, tapi bisa untuk komersial juga. Ya kan tadi seperti saya bilang Mike, kalau si empunya TV mau memperlakukan TV-nya seperti stasiun TV, silakan. Kan stasiun TV komersial bukan? Itu kan? Kayak gitu. Jadi istilahnya TV ini bisa diperlakukan sebagaimana, yang penting empunya. Gue ada kepikiran mau bikin TV seperti RCTI. Silakan. Di mana ada segmen news, ada segmen peliputan olahraganya gimana, kayak gitu bisa. Atau Prodio sendiri yang kategori misalnya movie, film pendek atau film panjang, silakan. Atau video klip musik pun bisa. Atau kita mau sekedar istilahnya, kita mau launching lagu terbaru dan Ebi sebagai pemain bassnya, bisa. Kayak gitu Mike, bisa banget. Oke. Jadi kembali lagi itu tergantung dari end usernya ya bro ya. Dia mau menggunakan sebagai media kah, sebagai entertainment kah, atau mungkin kalau perlu diralat Mike, diralat tiket, bahwa si empunya TV ya, kita bilangnya itu klien, bukan end user. End user itu yang menonton, gitu, supaya nggak bingung. Yes. Klien ya. Jadi tergantung dari nanti kembali lagi ke kliennya, dia mau menggunakan itu sebagai media apa nih? Bicara mungkin entertainment, atau dia bicara mengenai edukasi. Tadi kalau yang EBTV itu mengenai motivasi dan education lah. Education lah, sport
live event mungkin ya. So, Bisa IT banget, bahkan. bisa banget, bisa banget, bisa banget. Oke. Wah, teman-teman, ini sangat menarik sekali ya. Jadi terbuka juga untuk komersial. Artinya nanti teman-teman yang mungkin bergerak di bidang bisnis apapun, misalkan katakan dia di perbankan, masih di Yes, itu perusahaan bisa, pembiayaan, atau bisa. industri manufaktur, atau corporate finance dan corporate eh, bidang-bidang yang lain itu bisa banget digunakan aplikasi yang namanya Request ini sebagai media untuk mempromosikan, ya, membantu Yes, mempromosikan, membantu branding mereka, sehingga mereka banget, banget, membuat sesuatu betul. yang lebih eksklusif buat mereka semua. Wow, wow, wow. Ini dahsyat loh, bro. Semoga ini aplikasi ini benar-benar bisa Semoga, menginspirasi semoga. para klien ya, Yoi, calon-calon klien kita nanti ini. banget, Oke, banget, oke, banget. oke. Ini ada yang baru join nih, katanya Dimas Dimas Perkusuma, katanya proud of you, big bro. Wah, ini temannya bro Wah, ya thank ini, you deh, Dimas. thank you. Oke, ada siapa tadi? Indriwati, ada Hari Fritz, ada Handi Firmando, ada Hans Staks. Wah, ini ada Albert Samudra. Wah, luar biasa Weh, nih. Albert. Oke, dan ada Lisa Meni. Wah, ini yang orang Jogja lagi nonton nih, katanya. Halo Lisa. Thank you teman-teman. Oke, wah nggak berasa nih. Kita sudah bicara hampir 50 menit nih. Tinggal Hah? 10 menit Wah, nggak berasa. Wah, thank you Mike, nggak thank you, berasa ya. nggak berasa. Yo, Wow, 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 wow. Oke bro, mungkin ada apa namanya, eh ada yang mau diutarakan lagi Bro Janet mengenai request Oke. ini supaya kita tuh makin mantap nih. Iya, oke. Begini, kalimat apa? Kalimat pamungkas. Istilahnya gini. Wah, If you can use your own platform, ya, why use others? Request is different and slightly better than others. Slightly. Gitu aja, Mike. wow, wah, bisa mungkin diulangi lagi nih bro. Jadi, if you can use your own platform to Platform, broadcast your content, yes, oke, artinya why use others, gitu kan? yes, Because request is different ya, different, and yeah, slightly better slightly than others. better. Wow, dahsyat bro, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Thank you, Mike, thank you. Nah, ini kalau teman-teman ada yang tertarik nih, bagaimana nih cara ngubungin bro? Kalau tertarik, seperti saya bilang tadi, ya, tinggal DM saya, nanti akan saya follow up. Saya dan tim akan follow up. Atau untuk sekedar melihat-lihat request, cek www.request.com. Tinggal di situ. Nanti ada email yang kalau lebih enak email, silakan info@request.com. Jadi ada info@request.com atau DM saya, itu aja. Oke, Untuk oke, lebih detailnya oke, juga teman-teman. kita ada Instagram request, kita juga ada Oke. Twitter request.com, kita ada FB fanpage-nya request. Itu aja. Oke, oke. Jadi di medsos, di Instagram, di Yes. apa namanya, di Twitter, Facebook, email dan website itu semua ada ya, by name request ya. Udah ada. Yes. Sudah ada semuanya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman ada yang bertanya dan ada yang tertarik, silakan jangan ragu-ragu, silakan hubungi langsung, bisa langsung hubungi Bro Janes ya, Ya, untuk yep, bicara yep.
lebih lanjutnya. Karena saya pribadi sangat exciting banget bahwa startup ini sebenarnya seperti Bro Janes ini yang tadi bicara mengenai market Indonesia dari OTT ini sangat besar, Sangat sehingga besar, dan ini sangat juga besar. didukung oleh regulasi oleh pemerintah Yes, untuk go digital, yes, sehingga kita bisa lebih mengeksplor lagi dan kita bisa menggunakan salah satunya dalam media yang Bro Janes rintis ini kan. Semoga iya, benar-benar teman-teman yang ingin menggunakan jasa Bro Janes, menggunakan aplikasi request ini, jangan ragu-ragu. Karena Bro Janes pasti akan lebih, apa ya namanya, akan terbuka dan menggunakan semua strategi dan semua keuntungan kelebihan ini benar-benar untuk para kliennya nanti. Betul ya yes. Bro ya? Kita treat spesial Wah, pakai telur. iya, luar biasa. Oke, closing dari remarks dari Bro Janes ada lagi sebelum kita tutup. Udah itu aja Mike, atau perlu diulang yang Oke, tadi? kita ulangi lagi Bro, supaya makin Oke, mantap. jadi gini ya. If you can use your own platform to broadcast your content, why Ya, use others? Request is oke. different and slightly better than others. Itu saja, Mike. Wow, dahsyat, luar biasa. Oke, sekali lagi teman-teman jangan ragu-ragu ya, silakan hubungi Janes jika berminat dan sekali lagi Bro, sukses, good luck untuk Thank you, semua Mike. usaha Thank you. Anda sehingga dapat menginspirasi banyak kaum milenial, Yap, semoga. kaum pebisnis yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia membutuhkan Yes. seperti ini ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bro Janes ini. Oke, semoga acara ini menginspirasi banyak orang sehingga Yes, kita bisa semoga, saling semoga. support, saling memberikan semangat dan memberikan hal-hal yang positif. Oke, Yes. sekali lagi thank you banget Janes atas Thank you, Mike. Thank you. show hari ini. Semoga kita bisa nanti next time ketemu lagi dengan hasil yang sudah lebih dahsyat lagi. Oke, Banget, Bro. banget. Thank Bro, you. thank you, bro. Thank Salam you. buat keluarga. Salam buat keluarga juga, Mike. Thank you, Mike. Oke, sukses. Sukses selalu.